Shalom semuanya, kita kembali lagi di Love Service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang cara Tuhan memulihkan hubungan pacaran kamu. Kita langsung buka dulu ya di Mazmur 73 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ini adalah perkataan dari seseorang yang bernama Asaf. Di sini dikatakan ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini bagi kamu yang mungkin merasa rasanya saya ini sudah tidak ada harapan deh buat pacar saya, atau mungkin kita merasa aduh kayaknya cowok gue gak akan berubah atau cewek gue gak akan berubah. Segala sesuatu itu bisa dipulihkan sama Tuhan Yesus. Tapi kita mulai dari ayat 21 dulu. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk rasanya. Ketika hatiku merasa pahit. Kalau hati kita sudah merasa tidak enak, pasti segala sesuatu itu kita akan menjalankannya sulit. Pada saat kita mungkin sedang kesal dengan pasangan kita, atau gak usah pasangan dulu deh. Mungkin kita ketika bangun tidur, kita mungkin ada yang mungkin langsung bad mood, ada yang mungkin merasa hari ini seperti bad days. Mungkin dia merasa, aduh kayaknya hari ini gue lagi gak enak banget. Tiba-tiba dia bisa melampiaskan ke pasangannya, ke pacarnya, entah marah atau apa. Karena hatinya sudah pahit dulu. Jadi sebelum kita bicara soal pasangan, dari diri kita dulu nih. Ketika kita punya pasangan, kita dengan dia itu bagaimana? Jangankan dia ke kita dulu, kita ke dia itu bagaimana? Atau kita dalam satu rumah ini bagaimana? Kalau di dalam satu rumah saja kita tidak bisa akrab, kita sudah sering marah-marah dalam rumah, pasti di sekitar, di luar jangkauan rumah, kita akan lebih marah lagi. Apalagi kalau misalnya yang sudah bekerja, dibawa-bawa lah pekerjaannya dalam hubungan. Misalnya habis pulang kerja, dia habis dimarahin bos, atau mungkin dia sedang melakukan kesalahan, lagi jengkel dengan salah satu orang kantor, bisa dilampiaskan ke pasangannya. Malah sampai dibilang, aduh kamu gak mengerti saya, kamu kenapa sih gak bisa mengerti, saya itu lagi sedih, lagi apa. Sedangkan dia tidak cerita. Karena dimulai dari hati dulu, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Kalau hati sudah pahit, pinggang semuanya ini pasti udah capek. Tidur pun tidak akan nyenyak. Makanya ada beberapa orang yang ketika dia tidur, dia merasa dia masih lelah. Ya terlepas dari tentang kesehatan ya. Tapi pasti lampiasannya ketidur, dan ketika dia bangun, dia merasa aduh hari ini sepertinya hari yang biasa-biasa aja, gak punya semangat hidup. Itulah kenapa firman Tuhan juga mengatakan hati yang tersakiti itu bisa dibalut sama Tuhan Yesus kalau kita mau datang sama dia. Tapi kita mulai dari intinya dulu, yaitu hati yang merasa pahit. Bagaimana caranya supaya hati itu bisa membuat kita itu menjadi fresh kembali, adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Cara pertama ketika kita pengen dipulihkan dalam hubungan pasangan kita adalah di mana kita tahu sumbernya dulu. Kita harus memperbaiki dulu hidup kita dulu dengan Tuhan Yesus. Kalau itu sudah enak, maka semuanya akan berjalan. Mungkin gak langsung lancar, tapi lama-lama ada pemulihan secara perlahan. Tapi yang Tuhan mau antara kamu dengan Tuhan Yesus dulu. Karena ingatlah, dia masih pacarmu. Dia bukan suamimu, dia bukan istrimu, dia masih pacarmu. Jadi kamu harus tahu prioritas dulu. Yang pertama adalah Tuhan Yesus dulu. Kalau ada orang yang dikit-dikit pacarnya mulu, siap-siap kamu akan putus di tengah jalan. Ataupun, kalaupun misalnya dia tetap lanjut, rumah tangganya sulit banget untuk bahagia. Karena dasarnya udah salah. Jadi, cara kita memulihkan hubungan kita dengan pacar kita, pacar kamu dengan dia, adalah dengan cara hubunganmu dengan Tuhan Yesus dulu. Coba cross check dulu. Kenapa hari ini belakang ini saya kok suka marah-marah? Kok hari ini gue selalu meledak aja? Gue selalu menuntut pasangan gue. Rasa-rasanya yang salah bukan pacarmu, kayaknya saya.
Rasa-rasanya yang salah bukan dia deh, kayak gua deh. Yang sekarang ini suka gampang meledak, sering emosi, dikit-dikit langsung lu nggak sayang gua. Itu gawat tuh. Itu sangat gawat. Maka daripada itu pertama, fokuslah dalam dirimu sendiri. Mulai baca firman kembali, mulai mengikuti komunitas. Ikutilah kegiatan yang ada di dalam gereja. Bukan tentang programnya, tapi kamu akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus ketika kamu mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Enggak harus semua kegiatan gereja. Salah satunya adalah kamu bisa ikut komsel. Atau kalau di dalam gereja saya adalah my group. Ketika hatiku merasa pahit dan bopengku menusuk-nusuk rasanya. Bayangkan, sudah menusuk-nusuk rasanya itu udah apa ya? Udah bukan hanya kita merasa hati ini udah lemes, tapi badan bahkan di sekitar kita apapun jadi berantakan. Maka itu kita harus kembali kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah, ini dia ayatnya yang ke-22. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Bayangin, ini di dekatmu, ini di dekat Tuhan Yesus. Kok seperti hewan aku di dekatmu? Apakah Tuhan menganggap kita hewan? Tidak, sama sekali. Tapi seakan-akan Tuhan itu kok rasanya gak jauh doa saya ya? Kayaknya dia tidak ada. Sebenarnya dia ada. Tapi kita yang punya ekspektasi itu terlalu tinggi sama Tuhan Yesus. Kita jangan punya ekspektasi itu di luar dari cara Tuhan bekerja. Tapi carilah kehendaknya dulu. Seperti hewan, aku di dekatmu. Artinya apa? Sepahit-pahitnya hati ini, kalau kita dekat dengan Yesus, pasti ada pemulihan. Sekalipun gak langsung, tapi pasti. Saya tidak bisa memastikan kamu pulihnya kapan, dengan pasanganmu, dengan pacarmu. Tapi saya bisa pastikan ketika kamu datang sama Yesus, segala sesuatu akan dipulihkan secara perlahan dan bahkan di luar dari cara pandangmu sendiri. Itu sudah pasti. Jadi sepahit-pahitnya atau sebosan-bosannya kita ikut Tuhan Yesus, lebih bagus kita menunggu lama bersama dengan Tuhan Yesus daripada kita dijawab cepat sama setan. Karena setan ingin kita hancur. Setan kalau bisa hari ini, kalau pengen kalian mati, kalau dia bisa ya, pasti hari ini kamu mati. Kalau dia bisa mencuri, ngapain dia membohongi dirimu? Kalau dia bisa membunuhmu, ngapain dia mencuri? Lebih baik kamu menunggulah, makanya tunggulah janji Tuhan. Ini juga bagi kamu yang merasa dirimu single, kok lama sekali pasangan saya nggak datang. Jangan pernah berpikir seperti itulah. Nantikanlah Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab doamu. Karena kamu sudah dipersiapkan untuk rancangan yang ajaib. Demikian juga kalau kamu yang belum ketemu dengan pasanganmu, kamu akan bertemu. Suatu saat nanti, karena dia sedang dipersiapkan juga. Masuklah ke dalam rancangan Tuhan, kamu dengan pasanganmu. Dan ketika kamu sudah dipulihkan, dia sudah dipulihkan, barulah bicara tentang hubunganmu berdua. Ketika kamu duduk diam bersama-sama. Rasanya kok masih seperti biasa-biasa aja ya. Tenang saja. Jangan selalu dikuasai oleh perasaan. Saya sudah pernah jelaskan ya. Anda bisa cari di video saya. Jangan dikuasai oleh perasaanmu. Perasaan itu bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Itulah fungsinya iman. Iman itu tidak tergantung dari perasaan kita. Iman itu real. Firman Tuhan itu nyata. Kita percaya atau nggak percaya firman itu iya dan amin. Apalagi kalau kita mengimani lebih lagi. Pasti akan terjadi. Makanya satu saja ketika kamu pengen dipulihkan. Cara Tuhan memulihkan pasangan. Baik itu suami istri, baik itu pacar. Adalah kalian berdua harus dekat dengan Tuhan dulu. Kalau belum berdua, sendiri-sendiri dulu dengan Tuhan Yesus. Setelah pulih berdua, barulah bersatu kembali. Bersatu kembali bukan berarti kamu putus dulu sementara. Bukan seperti itu. Tapi ada waktu, ada jeda. Ada jeda waktunya di mana kamu punya waktu. Entah kamu mungkin sehari aja nggak apa-apa, 2 hari nggak apa-apa. Asal jangan berlama-lama karena di Alkitab juga mengatakan nanti akan tergiur dengan dosa yang lain. Yaitu apa? Maksudnya adalah perselingkuhan di mana kamu nanti akan melihat orang lain. Jadi tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memberikan kamu. Seperti hewan aku di dekatmu. Kan ini menurut si Asaf. Menurut kita seperti kayaknya gak ada apa-apa nih. Kayaknya apa gue dekat Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan
sedang melihat apakah kita masih mau setia sama dia. Mari semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Apa berdoa Bapak bagi mereka yang mungkin merasa hubungan mereka itu sudah di ujung tanduk, Tuhan Yesus. Tuhan tolong agar setiap mereka, apalagi yang sudah berseru-seru, apalagi yang sudah menantikan Engkau, sudah cukup lama. Tuhan tolong pulihkan mereka sekarang dalam nama Yesus. Ada waktunya mungkin mereka me time sendiri-sendiri dulu. Dan suatu saat nanti, entahkah mungkin sehari aja, 2 hari, mereka bisa kembali lagi, mereka bisa ngobrol, mereka bisa saling maafan, supaya tidak sampai terjadi putus itu. Terima kasih Bapak, aku serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi semuanya, and God bless you.